Halo netizen, ini adalah Mitsubishi Xpander Cross HEV. Nah, jadi sebelumnya kita udah mengulas Xpander biasa yang versi hybrid ya. Sekarang kita akan mengulas versi crossovernya nih. Jadi sama seperti sebelumnya, Xpander yang hybrid ini sudah dijual lebih dulu di Thailand ya, dan juga sudah dirakit lokal. Jadi untuk yang hybrid ini memang baru di Thailand aja, dengan spesifikasi yang sedikit berbeda. Tapi secara tampilan eksterior dan interior itu ternyata hampir sama. Jadi kayak tampilan depan ini ya, kita lihat itu hampir nggak berubah. Yang beda itu cuma ada dua item kalau yang di versi Cross ini. Yang pertama ada emblem HEV di bagian sini. Yang kedua ada list-list kecil di bagian over fender bawah yang berwarna biru sama hitam di bagian bawah. Depannya that's it bedanya. Lampu sama seperti yang versi Indonesia ya, di bagian atas di sini ada LED DRL, di bawahnya ada lampu sen LED, lampunya tetap T-shape LED modelnya dengan 3 mini projectors, dan di bagian bawah fog lampnya sudah LED. Dan kalau kita lihat ke samping, velgnya pun sama, cuma bedanya dikasih tempelan ala-ala karbon dengan list biru seperti itu. That's it bedanya. Nah, bannya juga sama ukurannya 205 55 R17, remnya depan belakang disc brake untuk yang versi hybrid ini. Jadi untuk di Thailand udah double disc brake ya, dan harusnya pengeremannya jadi lebih enak ya. Untuk teknologi pengereman seperti biasa sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill assist, dan juga ada active yaw control. Di bagian pintu di sini ada emblem hybrid EV di kanan kiri, dan untuk di versi Thailand ini belum ada kamera 360 ya, jadi masih spion biasa, nggak ada jendolannya, dan lampu sen LED di spion juga tetap ada. Untuk di bagian door handle sama di bagian jendela window line ini juga tetap chrome ya, dengan akses keyless entry seperti ini. Lalu di bagian atas juga ada roof rail berwarna hitam gloss. Lanjut ke belakangnya, ini pun juga sama persis seperti yang versi Cross di Indonesia. Lampunya sama, dia ada lampu LED bar berbentuk T seperti ini, lampu mundurnya LED, dan lampu sennya masih bohlam. Di sebelah kiri ada emblem Xpander Cross, dan yang beda cuma emblem HEV di belakang sini. Nah, untuk di bagian undercar bawah itu juga sama ya, ada list warna hitam biru seperti ini dengan absennya sensor parkir ya. Jadi nggak kayak di Indonesia, di sini nggak ada sensor parkir, tapi udah ada kamera belakang di sini. Lampu plat nomor juga sudah LED. Di bagian kaca ada wiper dan defogger belakang, sama ada antena shark fin juga. Untuk bagasinya pun juga sama persis ya. Di sini masih tetap lega dengan metode pelipatan 50-50 untuk jok kiri kanannya. Sedangkan untuk di bagian bawah lantai bagasi ini juga penutupnya beda ya. Sekarang dia diikat, jadi nggak bisa yang dilepas gitu, atau mungkin ada caranya sendiri ya, seperti ini kayaknya. Nah, dia sekarang nggak ada ban serep, jadi di sini digantiin sama tire repair kit dengan sealant-nya. Sama ini ada tempat untuk aki 12 voltnya untuk distribusi bobot, karena di depan kan udah banyak peranti hybridnya. Jadi aki 12 voltnya untuk kelistrikan umumnya itu ditaruh di belakang. Sisanya sama ya, kayak tempat penyimpanan terbuka di kiri, terus ada tempat untuk dongkrak ya di sebelah kanan, walaupun dia nggak ada ban serep tapi tetap ada dongkrak, dan ada power outlet juga untuk penumpang baris ketiga. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mitsubishi Xpander Cross Hybrid ini. Untuk mesinnya pun juga sama seperti yang versi hybrid biasa ya, yang non-cross kemarin. Jadi mesinnya sekarang 1600 cc 4 silinder, kodenya 4A92, tetap ada MIVEC-nya, dan sekarang ditambahin sama motor listrik dengan baterai lithium ion 1,1 kWh dengan tenaga motor listrik itu di 115 PS dan torsinya 255 Nm. Jadi lebih gede ya torsinya sekarang, dan pastinya konsumsi BBM-nya jadi makin irit karena dia kan sekarang hybrid ya, hybrid beneran lagi, bukan mild hybrid. Dan transmisinya sekarang eCVT ke roda depan. Untuk ruang mesinnya jadi sekarang lebih rame ya, dan di atas ini juga ada peredamnya, cupnya udah dicat untuk yang warna putih ini. Nah, di sini juga ada battery installation position stiker gini ya, jadi biar lebih detail. Oke, sekarang kita lihat ke kabinnya dulu, tapi kita ngintip ke kabin belakang karena kita nggak akan bahas terlalu detail. Jadi untuk kabin tengahnya sama baris ketiga itu sama persis ya, nggak ada yang berubah. Di sini adalah posisi duduk yang paling maju, dan kalau paling mundur juga
bisa jadi salah satu yang paling lega di kelasnya. Dia udah lengkap dengan Isofix juga untuk kursi bayi, ada double blower, dan ada ini juga nih, colokan USB-A dan USB-C. Sama nih, seat back pocketnya juga tetap ada 3 seperti yang di Indonesia. Door trim ini juga nggak berubah. Jadi kita ngintip ke kabin depannya aja yuk. Di depan juga sama seperti yang versi biasa yang kemarin kita ulas ya, joknya sudah dilapis kulit. Tapi kalau di versi Cross ini, kulit-kulitnya itu warnanya biru ya di bagian sini. Jadi bukan coklat, dan dia nggak ada jahitan coklat kayak di Expander Hybrid biasa. Pengaturannya tetap manual, ada high adjust ala-ala, recline, dan sliding ya. Bahkan sampai di karpet ini juga ada emblem HEV. Nah, di sini ada lokasi untuk baterai lithium ionnya untuk penggerak mobil ini ya. Jadi lantainya sedikit berbeda, jadi kita udah nggak bisa naruh barang-barang di bawah atau mungkin instalasi audio kayak Expander gue pribadi kan ada subwoofer di bagian bawah, itu udah nggak bisa. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, seperti ini interiornya. Jadi nggak berubah ya. Kita tutup dulu pintunya. Setirnya sekarang berubah menjadi setirnya X-Force ya sayangnya. Tapi baiknya instrument clusternya juga ikut berubah karena ada informasi tambahan untuk sistem hybridnya ya. Jadi di sini ada tombol untuk pengaturan audio dan MID. Di sebelah kanan ada cruise control yang belum adaptif ya karena dia belum ada ADAS. Pengaturannya pun juga sama. Dia lengkap dengan tilt dan teleskopik. Lalu untuk wiper ini juga sudah auto untuk di bagian depan. Di bagian lampu ini juga sudah auto headlamp dengan fog lamp switch. Lalu tadi ya instrument cluster sekarang jadi punya animasi yang baru karena dia pakai punya X-Force gitu ya. Dan kalau lagi di lagi di mode off seperti ini tetap bisa ngakses trip A trip B gitu-gitu ya. Tapi karena nggak ada kuncinya jadi kita belum bisa buka MID-nya seperti apa. Di sebelah kanan sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Soft touch di bagian dashboard juga jadi warna biru. Ada tombol power sekarang dan dia nyalanya jadi biru ya. Keren banget. Tadinya dia kan orange gitu kalau misalnya kuncinya nggak terdeteksi seperti ini. Di sini juga ada pengaturan spion. Di sini tombol stability controlnya hilang karena dia sekarang mati ini dari instrument cluster. Ada laci kecil, tuas pembuka kap mesin masih sama, pedal pun juga nggak berubah, masih sama. Ada footrest juga yang posisi juga sangat nyaman. Di bagian door trim ini juga sama persis dengan soft touch di bagian pintu. Ada power window yang juga sama, ada window lock, central lock, door handle-nya chrome, audio di bagian bawah standar, speakernya, dan ada door pocket sama cup holder. Untuk di bagian pilar A di sini juga ada tweeter kanan kiri. Sun visor yang sebelah kanan juga sekarang jadi ada cerminnya dengan card holder. Spion tengah sekarang jadi auto dimming dan lampu kabinnya tetap gak berubah. Sun visor sebelah kiri juga sama, tetap ada cermin dengan card holder di sisi luar. Ada grab handle, seat belt bisa naik turun, tapi untuk headrest ini bisa naik turun yang sama-sama seret kayak di Indonesia juga. Head unitnya juga sama seperti yang di Indonesia ya, ukuran 9 inci dan bisa connect ke smartphone lewat Apple CarPlay atau Android Auto atau Bluetooth gitu ya. Dan di bagian bawahnya ada ventilasi AC, tombol lampu hazard, panel AC pun juga sama, bedanya cuma dia ada heater dan defogger depan, ini yang nggak ada di spek Indonesia. Di bagian bawah dia juga ada dual tier storage, ada card holder di sini, USB-A port untuk head unit dan ngecas, dan ada power outlet 12 volt. Tapi dia nggak ada wireless saja seperti spek Indonesia ya. Dan ini dia yang menjadi highlight juga. Jadi dia punya electric shifter yang kayak di Mitsubishi Outlander PHEV gitu ya. Jadi untuk pindahnya kita pencet unlock di sini, terus tarik ke belakang untuk masuk ke drive atau ke mode B gitu ya. Setengah ke atas untuk netral, dan untuk posisi mundur kita pencet unlock, terus dorong ke depan full untuk masuk R. Dan untuk posisi parknya atau P tinggal pencet tombol P di atas. Di sebelah sini juga ada tombol untuk mode berkendara yang di highlight itu ada 7 ya di sini. Jadi kita bisa lihat nih di sini ada charge, ada EV, normal, wet, gravel, tarmac, dan matte. Jadi lumayan banyak ya. Dan uniknya ada normal dan ada tarmac. Bedanya normal dan tarmac itu apa ya? Normal dan aspal. Jadi normal itu menurut Mitsubishi kayaknya bukan aspal ya. Nah di sebelah kanan nih sini juga ada electronic parking brake dengan auto hold. Ada cup holder juga di sini. Lalu di bagian armrest ini juga ada tempat penyimpanan. Dan ini juga soft touch. Ada open storage di atas glove box yang pintunya glove box ini juga belum soft opening.
Di bagian dashboard ini juga ada soft touch lagi berwarna biru untuk yang di varian Cross ini, dan ada aksen fake carbon fiber serta airbag untuk penumpang depan. Ya, kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Mitsubishi Xpander Cross Hybrid ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Jadi gak sabar juga sih nunggu versi hybridnya ini bisa datang ke Indonesia, karena gue jujur berminat sekali untuk meminang yang versi hybrid ini. Jadi mungkin segitu dulu untuk ulasan kita tentang Mitsubishi Xpander Cross E-Motion HEV. Terima kasih banyak telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa